Ibu semuanya, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pasti Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan selalu melindungi saudara. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, sudah 1 minggu kembali Tuhan masih menyertai kami. Terima kasih buat anugerah untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kini tiba saatnya Tuhan kami akan mengucap syukur. Kami akan berterima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Bapa. Kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan nama-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari dengan segenap hatimu katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, katakan, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Inilah hormat kami ya Bapa. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, oh selamanya, selamanya. Selamanya. Amin. Bahwa Dialah Allah yang selalu mengasihi dan melindungi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Inilah hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, inilah hati kami ya Bapa. Kami mau terus diajar untuk mempunyai karakter seperti Engkau Tuhan Yesus. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pribadi yang sangat mengenal kami ya Bapa. Pribadi yang sangat mengetahui hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Kami mau terus tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu ya Bapa. Kami mau terus masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi. Kami tahu Engkau mengetahui seluruh isi hati kami ya Tuhan. Hatiku kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan pribadi. Karena kami percaya dan kami tahu
pribadi, lepas pribadi kami ya Bapa. Tersembunyi bagimu seluruh isi hatiku, Kau tahu dan bawaku. Kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kerinduan hati kami Tuhan, biarlah kami boleh selalu tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Karena kami tahu Bapa, waktu kami dekat dengan Engkau, kami dimampukan untuk memiliki karakter seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah hari ini kami datang mendekatkan diri kepadamu. Dan biarlah dalam waktu ini juga firman-Mu akan mengubah cara berpikir kami, mengubah sikap hati kami, mengubah cara pandang dan seluruh sikap hidup kami. Sehingga kami ditemukan Tuhan makin hari makin berpadanan dengan kehendak-Mu, hidup sekarakter dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam waktu yang singkat dan berharga ini, berkati kami semua dengan firman-Mu. Kami percaya firman berkuasa untuk mengubahkan setiap kami. Terpujilah Engkau dan demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di tempat lain yang sedang menyaksikan ibadah online ini dan saatnya mendengarkan firman Tuhan. Saya mau sampai kita sekalian dalam damai sejahtera Kristus. Saya percaya kita semua adalah keadaan baik. Meskipun saudara berkata, keadaan saya nggak baik Bu, keadaan saya hari-hari ini tidak ada orang yang tahu, tapi sesungguhnya hati saya dalam keadaan remuk, saya masih sendirian, tidak ada orang yang peduli dan lain sebagainya. Asal Bapak saudara tahu, manusia boleh meninggalkan kita, tidak peduli kita, tetapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, itu sudah lebih daripada segalanya. Karena itu, di hari-hari ini pula proses pembentukan karakter dari Tuhan itu terus sedang berlangsung. Bukan hanya kepada saudara yang sedang mendengar firman Tuhan ini, tapi kepada semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, dari segala golongan umur, dari segala golongan ekonomi, segala golongan pendidikan, tidak peduli Bapak Ibu Saudara, bahwa proses pembentukan karakter dari Tuhan, dari seperti Kristus itu berlaku bagi semua kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya dengan sekarakter dengan Kristus saja kita boleh diperkenan ada hidup bersama dengan Dia di kerajaan surga nantinya. Bapak Ibu, talenta kita tidak bawa nanti ke surga. Apapun secara lahirnya kita nggak bawa ke sana, yang kita bawa adalah karakter kita. Karena itu pastikan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saudara mesti menemukan dirimu makin hari makin berubah, menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Sehingga pertumbuhan kekristenanmu itu jelas, semakin dewasa, semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak ada orang yang melihat saudara, tapi Tuhan melihat saudara. Tidak ada orang yang menilai saudara, tapi Tuhan menilai hidupmu. Saudara kan tahu apakah saudara bertumbuh dengan benar atau tidak kalau saudara ada di dalam pengajaran yang benar dengan cara dengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena itu hari ini saya juga akan masih terus menyampaikan berkaitan dengan tema kita 1 bulan tentang memiliki karakter seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23, Paulus menuliskan di sana tentang 9 sifat buah roh. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang kasih
kasih yang dewasa. Saya juga sudah mengatakan tentang damai sejahtera yang sejati. Dan hari ini saya akan sampaikan salah satu daripadanya. Dan kita akan baca bersama-sama ayat ini di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 saja. Ya, begini firman Tuhan. Saudara bisa kalau kita di rumah atau baca di layar juga bisa, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan masih ada yang berikutnya sampai 9 sifat. Hari ini kita akan belajar satu di antaranya, yaitu sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita itu merupakan hal yang hari-hari ini sulit dicari, sulit ditemukan. Kenapa? Karena kesulitan hidup yang begitu hebat membuat orang jadi kehilangan sukacita. Sehingga senyumannya pun tidak tulus, senyumannya sinis. Sehingga tertawanya pun sebenarnya bukan tertawa yang tulus. Di balik tertawa itu ada hati yang remuk, ada hati yang menangis. Karena itu Bapak Saudara, kita tidak bisa berkata sukacita itu gak penting buat saya. Justru hari-hari ini sukacita itu menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan, lebih daripada obat, lebih daripada uang, lebih daripada hal apapun. Karena dengan sukacita kita dimampukan bertahan menjalani hari-hari hidup kita. Dan dengannya kita bisa senantiasa bersemangat, bisa optimis melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Sukacita sejati adalah salah satu dari ciri karakter Kristus, karakter ilahi. Bapak Ibu, dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7, Filipi 4 ayat 4 sampai 7, kita boleh baca bersama-sama firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Ini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Filipi adalah surat dari penjara. Ketika Paulus dalam penjara di Filipi, dia menuliskan surat ini. Seorang Paulus di penjara karena menderita, karena sengsara, kesakitan, bukan karena dia kriminal, bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia melanggar PSBB, bukan Bapak Ibu Saudara, bukan karena hal yang lain, tidak pakai masker dan sebagainya, karena memang waktu itu tidak ada corona Bapak Ibu, tapi karena memberitakan Injil, sehingga dia harus mengalami penderitaan, disesah, ditelanjangi, dipermalukan, bahkan tidak makan, masuk dalam penjara bagian paling tengah di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya logikanya Paulus yang harus dihibur, Paulus yang harus diberi kekuatan, Paulus yang harus disemangati supaya bisa bertahan melewati masa-masa penderitaannya di penjara itu. Tapi terbalik, surat ini justru mengatakan kepada jemaat di Filipi, hei jemaat Filipi, bersukacitalah, itu perintah. Sekali lagi katakan bersukacita dalam Tuhan. Wah, umumnya orang-orang mengasihani diri sendiri ketika dia berada dalam kesulitan dan berkata, siapa yang akan menghibur saya? Kasihanilah saya, orang tuh nggak ngerti saya. Itu menunjukkan karakter kita belum terbentuk, karena kita masih berfokus pada diri sendiri, tapi tidak pernah mau berbagi kepada orang lain. Paulus adalah orang yang memiliki karakter sejati, karakter Kristus. Karena itu dia punya sukacita sejati. Sukacita sejatinya tidak ditentukan oleh penjara itu, oleh kesakitan tubuhnya. Dia tetap bersukacita. Bahkan dia membagi sukacita itu kepada orang-orang yang sedang membutuhkannya, yaitu jemaat di Filipi. Berhubung mereka banyak sekali mengalami yang namanya tekanan dari orang-orang sekitar. Filipi adalah kota di mana di sana mereka menyembah kepada dewi-dewi, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang-orang Kristen itu dimusuhi di tempat itu. Jadi karena itu Paulus memberikan kepada mereka sebuah seruan dan mengimpartasikan bahwa mereka harus bersukacita.
Bagaimana supaya kita bisa memiliki sukacita sejati sebagai karakter ilahi dalam diri kita? Paulus jelas punya itu. Tapi surat ini bukan hanya untuk jemaat di Filipi dan Paulus, tapi bagi kita semua hari-hari ini yang sedang juga dituntut. Dunia mau lihat nih anak-anak Tuhan. Dunia mau tahu nih jemaat Raja Wali. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, bisa nggak punya sukacita sejati di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan sengsara, kehidupan ekonomi yang porak-parik, tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, gak ada yang bisa menduga dan memprediksi, hidup makin susah. Bisa nggak anak-anak Tuhan punya sukacita sejati sebagai karakter ilahi? Apa kuncinya? Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki sukacita sejati sebagai karakter Kristus itu? Yang pertama adalah kita akan punya sukacita sejati kalau kita hidup intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-6 tadi, Filipi pasal yang ke-4 itu. Ayat yang ke-6 Filipi pasal 4 tadi. Firman Tuhan berkata di sana, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nyatakan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Bapak Ibu, hanya karena situasi hari-hari ini begitu sulit, tidak berarti situasi ini bisa menghalangi kita, bisa menutup kita, menghambat kita untuk berdoa kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus menerobos keadaan ini. Kita harus melawan keadaan itu dengan cara kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan izinkan situasi ini terjadi menurut saya supaya kita boleh berbalik kepada Dia dan tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber sukacita sejati. Saya ingin katakan, uang hari-hari ini bukanlah lagi sumber sukacita sejati, Bapak Ibu Saudara. Mau berapa banyak uangmu, saudara menggunakan itu untuk apa? Jalan-jalan, jalan kemana? Yang ada saudara ditangkap, yang saudara di penjara. Bukan lagi. Makanan enak, bukan lagi menjadi jaminan sukacita. Kumpul-kumpul dengan teman, ngobrol-ngobrol di Starbucks, udah bukan itu lagi sebagai sumber sukacita. Jadi apa? Jadi siapa? Jadi kemana? Tuhan satu-satunya. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Sebab itu kalau kita ingin punya yang sejati itu, sukacita sejati dalam hati kita, kita harus datang kepada Dia, kita harus intim dengan Dia. Bukan berarti saudara harus 24 jam terus ada di ruang doa, pujian penyembahan, dan gitu maksud saya ada waktu-waktu yang harus kita lakukan untuk itu, betul. Tapi hari-hari, menit-menit, detik yang kita lalui, hati kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Sementara saudara ada di rumah, mengerjakan pekerjaan yang lain, hatimu tetap berbicara dengan Tuhan. Hatimu tetap memuji Tuhan. Hatimu tetap menyembah Tuhan. Itu maksudnya intim dengan Tuhan. Ya, saudara, sekarang ini terus terang aja, alat komunikasi yang paling bisa kita gunakan satu-satunya sebagai sumber informasi yang paling gampang tentunya adalah gadget kita, handphone kita. Tapi hati-hati dengan handphone kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan adanya handphone di tangan kita, waktu kita menjadi tersita kepadanya, kalau yang kita akses di situ adalah hal-hal yang membangkitkan iman, hal-hal yang membuat kita jadi dekat dengan Tuhan, bagus. Tapi kebanyakan tidak. Jadi nonton segala macam yang gak perlu ditonton juga. Jadi baca berita-berita yang gak keruan juga. Jadi segala macam hal. Akhirnya apa? Hubunganmu dengan Tuhan jadi tidak terpelihara. Tidak terpelihara. Bukan jaminan juga kalau saudara banyak di rumah banyak berdoa, ya nggak jaminan juga Bapak Saudara. Tergantung orangnya kan. Bagaimana dia menggunakan waktu-waktu yang ada itu. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, hari ini kamu main game berapa jam? Udah baca kita berapa pasal? Berdoa enggak? Worship enggak pribadi? Wah Bapak Ibu, ayo kita nasihati diri kita sendiri, kita nasihati keluarga kita. Jadikan diri kita contoh supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmati sukacita ilahi yang ada dalam diri kita, mengalir kepada mereka karena
Dalam Mazmur 16 ayat 11. Mazmur pasal 16 ayat 11. Begini kata pemazmur. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara mau beli ke toko obat, belilah sukacita, nggak ada. Ke pasar, nggak ada. Adanya di mana? Di hadapan Tuhan. Jelas apa? Itu sebabnya kalau hari-hari ini engkau selalu bersusah hati, engkau selalu merenung, meratapi hidup, meratapi nasib. Satu yang kau tidak lakukan sebenarnya, engkau sedang tidak beres dengan kehidupan doa. Itu aja. Tapi kalau sudah dekat dengan Tuhan, ya uang boleh makin menipis. Memang semua orang juga mengalami semua. Ya. Tapi ketika saudara tahu, saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan sesuatu penghiburan di hatimu. Enggak tahu. Hati kita tetap tenang. Bingung, saya juga ngalamin Bapak Ibu Saudara. Kok bisa ya hati saya mengalami sukacita? Nggak punya kekhawatiran, kok bisa ya? Kuncinya di mana? Tuhan ada di hidup saya. Jadi Dia yang menjamin, Dia yang mengcover hatiku, sehingga jauh dari kekhawatiran, jauh dari kesedihan, jauh dari kesusahan. Persoalan banyak, betul Bapak Ibu Saudara. Dan waktu kita berdoa, apakah persoalan pergi? Enggak, masih ada. Saudara ya. Waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, apakah penyakit pergi? Masih ada. Persoalan kita selesai? Masih ada Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita berdoa, kok hati kita tenang ya? Hati kita kok sukacita ya? Ya itu dia maksudnya. Jangan gantikan sukacita dari Tuhan di hatimu dengan menghadirkan yang lain. Pasti akan palsu sukacitanya. Tapi kalau Tuhan bertahta di hati kita, Dia adalah sumber sukacita yang tidak pernah bisa digeser oleh apapun, tidak pernah bisa diganggu oleh apapun, tidak pernah bisa digerogoti oleh apapun. Kenapa? Karena sukacita salah satu sifat Allah. Dan ketika itu ada dalam hati kita, wow, sukacita yang seperti ini loh, yang benar-benar membuat kita menjadi orang-orang yang teguh, kuat, kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan oleh pemazmur, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Tidak perlu pakai bayar duit, tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Saudara hanya perlu datang kepada Dia. Dalam Mazmur 40 ayat 17. Mazmur 40 ayat yang ke-17. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat-lambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan penolong, Tuhan yang akan memampukan kita melewati masa-masa sulit di kehidupan kita, dan Dia menjamin sukacita di dalam kehidupan kita. Paulus di penjara dalam Kisah Rasul pasal 16. Tidak perlu kita baca seluruh pasal itu, bicara tentang mereka di penjara sebenarnya. Paulus dan Silas maksud saya ya. Pada waktu tengah malam ketika mereka dimasukkan dalam penjara bagian paling tengah, kakinya dipasung, tangannya juga diborgol, tubuhnya hari itu benar-benar mengalami kesakitan yang luar biasa karena mereka habis didera. Tahu dong didera, dipukuli sampai Saudara. Mereka tidak makan. Tapi mereka, apakah mereka dengan begitu mereka jadi berduka cita dan berkata, Tuhan putus asa, Tuhan di mana kau, kami berhenti di pelayanan? Enggak. Tengah malam mereka berdoa kepada Tuhan. Di mana? Di penjara. Jam berapa? Jam di tengah malam, antara jam 12 dan jam 1 Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka sedang tidur di lokeran. Tapi dua orang ini sedang berkumpul. Mereka sedang mencari sukacita sejati yang menghibur mereka dengan sungguh-sungguh, yaitu Tuhan. Dan Allah hadir di penjara itu karena dua orang ini. Kalau kita ingin melihat hari-hari hidup keluarga kita sukacita, bangun mesbah doa pribadi, terus tambahkan. Bangun mesbah keluargamu, terus tambahkan. Tidak cukup lagi kita hanya berdoa dalam seminggu 2 kali, 3 kali bersama keluarga. Tiap malam. Kalau bisa sangat pagi, Bapak Saudara.
bisa tidak? Hari-hari ini saya sangat mengajak keluarga kami di rumah supaya setiap anak harus sharing firman yang dia baca hari itu sebelum berdoa. Dan itu kan mulai berdoa jam 8 malam biasanya. Saya bilang, ayo, dia kan sharing firman apa yang kau baca hari ini. Dia mulai cerita. Terus maksudnya apa? Kita sharing. Lalu kita berdoa, saling mendoakan. Kenapa Bapak Saudara? Karena kita tahu tidak ada jaminan sukacita kecuali di dalam Tuhan. Kecuali kita menghampiri Dia setiap waktu. Saya percaya kalau hubungan kita beres dengan Tuhan, maka sukacita sejati itu pasti dimiliki olehmu dan juga saya miliki. Dan itu kita akan bagi kepada orang lain sama seperti Paulus. Kristus punya sukacita sejati dalam kehidupannya. Makanya dia tidak terganggu waktu dia berusaha dibunuh oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia selalu dicela, dia selalu dijebak, dia selalu tidak diterima. Tapi Yesus tetap bersukacita, Bapak Ibu. Bahkan sampai menghadapi salib pun. Sukacita Yesus adalah sukacita sejati. Dia tidak terganggu oleh apapun, Bapak Ibu. Hari ini adakah sesuatu yang mencuri sukacitamu? Apakah sudah berganti hari-harimu dengan penuh sukacita, kesedihan, air mata? Saya mau katakan kepada saudara, bereskan hubunganmu dengan Tuhan, maka Dia akan melimpahkan sukacitanya kepada Dia di dalam hatimu, di dalam jiwa. Itu yang pertama, sukacita sejati apabila kita hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, sukacita sejati kita akan miliki kalau yang kedua kita menghidupi kebenaran. Saya ulang, menghidupi kebenaran. Bapak Ibu, kalau sukacita kita itu karena kita dapat untung dengan menipu orang lain, dengan mengubah harga menjadi sekian kali lipat, terus kita jadi sukacita, itu palsu. Memanfaatkan orang lain dalam kesusahan, itu palsu. Tapi sukacita sejati itu harusnya adalah buah dari menghidupi kebenaran. Dalam ayat 5, Filipi pasal yang ke-4 tadi, ayat 5, Filipi 4 tadi berkata begini, ayat yang ke-5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini loh kebenarannya, kata Paulus. Harusnya kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Dan kamu harus tahu ini kebenarannya, Tuhan sudah dekat. Dalam sekejap dunia bisa berubah, Bapak Ibu Saudara. Dalam sekejap musik bisa berubah. Dalam sekejap situasi berubah. Siapa yang pernah menyangka Corona akan sampai di Indonesia? Kita belum berpikir lama, mungkin kan di Indonesia tropis, panas. Lihat korban berjatuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini bertambah terus. Apa yang bisa berubah? Tapi hendaknya saudara tahu bahwa kalau kita menghidupi kebenaran, kita nggak perlu takut dengan semua itu. Kalau kita mencintai kebenaran, hari-hari kita, kata-kata yang kita ucapkan, pikiran kita, sikap kita diwarnai dengan kebenaran. Apapun boleh terjadi dalam sekejap, tapi selama kebenaran itu dalam hidup kita, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu susah, kita akan tetap bersukacita. Bapak Ibu, dalam Filipi 1 ayat yang ke-18, Filipi 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, 1 ayat yang ke-18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, kata Paulus. Pada waktu Paulus menulis pasal 1 ini, di Filipi itu ada rasul-rasul palsu, Bapak Ibu. Mereka memberitakan Injil karena ada udang di balik bawah. Karena ini mencari untung. Karena ada hal untuk pribadi yang mereka dapatkan, kepentingan pribadi yang mereka dapatkan. Jadi nggak lurus tujuannya, nggak lurus motivasinya. Paulus berkata nggak apa-apa, yang penting Kristus diberitakan. Dan untuk hal itu, karena Kristus diberitakan, aku akan tetap bersukacita. Dan sukacitaku bukan karena
kebenaran. Aku tidak mengikuti mereka. Aku tetap pada prinsip melakukan kebenaran, tulus dalam memberitakan Injil. Itu yang membuat Paulus bersukacita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita Paulus bukan karena dia dikenal banyak orang, bukan karena dia disambut, dipuji, disanjung, difasilitasi kehidupannya, tidur di hotel, dikasih uang banyak, bukan kepada hal-hal yang dia lakukan. Kenapa Paulus bersukacita? Selain karena dia dekat dengan Tuhan, dia orang yang cinta kebenaran. Dia orang yang menghidupi kebenaran. Nggak peduli apakah karena kebenaran itu dia harus menderita, harus rugi, harus dijauhi orang. Nggak masalah. Yang penting dia bisa menghidupi kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter Kristus yang sejati dalam diri kita itu akan teruji pada saat kita diperhadapkan dengan kebenaran. Apakah kita dengan sukacita menerima kebenaran itu, walaupun itu menempel kita, walaupun itu menegur kita, walaupun itu menyakiti kita, atau kita menolak, atau kita marah. Saudara mempraktekkan kebenaran seperti barang langka hari-hari ini. Karena kita sudah nyaris gak tahu mana yang benar-benar ada dalam kebenaran, mana yang benar-benar bersambung. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Saya sudah beberapa kali mengalaminya sebenarnya. Apa itu saya belanja ke Alfamart atau saya ke pasar. Ketika saya menerima uang kembalian yang tidak itu kelebihan. Nggak terlalu banyak sih. Kalau gajian bisa 20.000, 30.000, tapi buat pedagang itu sangat berat. Dan saya nggak pilon, nggak tahu salah di dia, nggak Bapak Ibu Saudara. Hati nurani itu mengajari aku praktekkan kebenaran. Dan saya berkata, Bapak, Bu, uang kembaliannya kelebihan. Terima kasihnya mereka tuh sampai terharu, makasih. Maksudnya kok masih ada orang yang begitu jujur di hari-hari. Iya Bapak Ibu, orang yang berkarakter Kristus itu dia bersukacita waktu dia diperhadapkan harus melakukan kebenaran, tidak dengan berat hati, tapi dengan senang hati. Sekarang ini kan lagi marak bantuan sosial ya, dari Kemensos lah, dari pribadi lah, dari lembaga, dari gereja lah, baik sekali. Tapi seringkali yang menjadi persoalan adalah di penyalurnya. Orang-orang yang menyampaikan bantuan sosial itu, apakah mereka mempraktekkan kebenaran? Hanya mereka yang tahu. Itu sebabnya Bapak Saudara tidak salah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, yes, tapi tetap dalam koridor kebenaran. Jangan keluar dari sini. Dalam Mazmur 64 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh Mazmur? Mazmur 64 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, Mazmur 64 ayat yang ke-11. Ada satu kata yang menarik di sana. Ya, ayat 10 maksudnya. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bersukacita karena Tuhan, dan berlindung padanya semua orang yang jujur akan bermegah. Orang benar akan bersukacita karena apa? Uang banyak? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Untuk besar? Enggak. Karena sehat? Enggak. Karena apa mereka bersukacita? Karena Tuhan. Yang berlindung pada mereka itu orang-orang yang benar. Benar pikirannya, benar hatinya, benar sikapnya, benar ngomongnya. Dalam ayat lain pun di Mazmur masih berkata, orang benar akan bergembira, akan bersukacita. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Alkitab saya baca, dan dari pengalaman hidup orang benar itu ya, maksudnya orang yang cinta kebenaran itu, saudara tahu, dia akan sedih, dia akan berduka ketika
dia tahu dia tidak hidup dalam firman Tuhan, itu menjadi duka cita buat dia. Dia akan sedih dan berduka ketika dia tahu dia keluar dari jalur firman Tuhan. Dia tidak melakukan kebenaran, itu duka cita buat dia. Dia menyakiti orang lain, itu duka cita buat dia, itu orang benar. Sebaliknya dia akan bersuka cita kalau dia bisa melakukan kebenaran, berbagi kepada orang, menyatakan apa yang benar. Meskipun itu menyakiti perasaannya, meskipun itu dia harus rugi secara materi, tapi dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia mampu mempraktekkan kebenaran. Wow, itu sukacita sejati, Bapak Ibu. Saudara dikasih Tuhan, apakah hari-hari ini kita masih punya sebuah kerinduan besar kita menghidupi kebenaran? Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini berhubung kehidupan ekonomi sangat sulit, kita menyaksikan di berbagai berita, di televisi atau di medsos kita, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang sempat mati kelaparan karena mereka sanggup beli beras. Ada yang sampai bunuh diri karena sudah nggak tahu mau makan apa besok. Sedih Bapak Ibu Saudara. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, kita mungkin berpikir dan berkata, bagaimana saya bisa tetap hidup dalam kebenaran? Hanya orang tanpa berpikir panjang, apalagi yang bukan anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya walaupun kita nggak langsung ngomong itu harusnya, tapi itu bukti susahnya kita hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah situasi yang begini sulit. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara keluar dari kebenaran, hilanglah sukacita sejati. Engkau akan tertuduh, engkau akan terdakwa, engkau tidak akan sejahtera. Pilih mana? Saudara untuk banyak, hidup enak, tapi tidak punya sukacita, atau hidup apa adanya, berpadan dengan apa yang ada, tapi sukacita. Kalau saya pilih sukacita, Bapak Ibu Saudara, walaupun hari-hari hanya makan nasi tempe, pakai kecap, sambal cukup, tapi sukacita. Daripada bergelimpangan, nggak tahu yang kasih dibuat sana sini. Aduh, saya tak bilang kamu berkat-berkat itu gak murni dari Tuhan. Hidup di kebenaran. Ya, jangan sampai rumah kita, listriknya, memang hari-hari ini kan lagi gratis katanya ya. Saya juga nggak tahu, kami belum mendapatkannya Bapak Ibu Saudara ya, bukan persuruhan. Jangan sampai karena sulitnya membayar listrik, akhirnya kita jadi Spanyol. Apa Spanyol? Spanyol nyolong. Spanyol nyolong. Jadi dimainkan itu uangnya, sehingga bayarnya murah, padahal pemakaiannya besar. Ini nyolong namanya, membentah, bingung, sejahtera begitu. Wah, sukacitamu masuk. Saya beritahu kepada saudara, kalau Tuhan berikan saudara rumah dan istri, Tuhan pasti berikan kita berkat untuk membayarnya. Tidak mungkin tidak. Asal hubungan betul sama Tuhan. Hidup di kebenaran, sehingga sukacitamu bukan pada semua sejati datang dari Tuhan. Itu yang kedua. Terakhir yang ketiga, supaya kita punya sukacita sejati sebagai karakter Kristus yang ketiga, maka kita harus hidup dalam pengucapan syukur. Hidup dalam pengucapan syukur. Oh, ngomong gampang Bapak Ibu, tapi prakteknya itu. Waktu segala sesuatu baik, segala sesuatu enak, nyaman, sehat, kamu ucap syukur. Siapapun bisa. Tapi coba, kalau kita udah nggak tahu besok mau makan apa karena beras gak ada, karena uang pun habis, masih bisa mau ucap syukur? Ini tantangan besar untuk kita. Anak-anak mengharapkan kita untuk beli makanan, gak punya uang, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang diberhentikan dari kerjaannya di PHK atau dirumahkan, masih bisa mau ucap syukur? Atau kita berkata di mana kau Tuhan? Apa yang terjadi Tuhan? Kok begini Tuhan? Saudara Paulus, setiap surat Paulus itu diwarnai dengan ucapan syukur. Luar biasa ya. Setiap suratnya diwarnai dengan kata-kata ucapan syukur.
Entah dia mengucap syukur, entah dia mau menyuruh kita mengucap syukur, itu Paulus. Yesus dalam hidup dan pelayanannya diwarnai dengan ucapan syukur. Yesus nggak pernah sungut-sungut, nggak pernah. Paulus juga nggak pernah sungut-sungut, bagus dah. Tapi selalu mengucap syukur. Dan betapa luar biasanya kuasa dibalik pengucapan syukur itu. Karena mengucap syukur Allah hadir dan Allah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, belakangan ini bagus ya, saya juga sudah nggak bisa ke kantor kan, tahu sendiri, saudara Betel sedang di steril, jadi nggak ada yang boleh masuk kantor. Sudah 2 bulan saya di rumah, jadi mengajar dari rumah. Libur juga, udah sebulan, hampir 2 sebulan ini libur bagus. Jadi tidak ada yang mengajar. Secara manusia, saya juga, walaupun saya hamba Tuhan saudara, jadi Neta juga manusia gitu ya. Tetap aja juga ada rasa was-was. Tapi saya belajar untuk kembali ke firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hidup kami, hidup keluarga kami itu ada di tangan-Mu. Engkau yang menjamin. Dan bukan karena kondisi terus kita berhenti mengucap syukur, enggak, malah tambah mengucap syukur, tambah semakin dekat sama semakin berdoa. Satu pagi Bapak Saudara, ini setiap minggu berturut-turut nih. Satu pagi ada seorang mantan murid saya. Sudah bapak-bapak, dia telepon saya pagi-pagi. Ibu Bertina, apa kabar? Ibu baikkah? Sehatkah? Sehat? Kenapa? Saya bilang begitu. Ada yang cerita, enggak Bu, saya sampai mimpi ibu tuh sampai 2 kali Bu. Katanya, ada apa Bu? Enggak ada apa-apa, saya siap, baik. Sudah ada dia. Nggak tahu Bu, saya Tuhan gerakan saya untuk telepon ibu. Bu, saya minta nomor rekening Pak. Ibu saudara. Saya bilang, saya nggak mau rekening Tuhan, rekening Bu. Saya nggak tahu pokoknya Tuhan suruh. Ya, ditransfer ibu ya. Saya nggak pernah berpikir, saya nggak pernah lihat juga itu murid itu, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengucap syukur, memelihara alasan. Tadi pagi masih fresh. Masih ada Bapak Ibu ya. Salah seorang yang khotbah sering di gereja kita. Dia telepon saya sampai 3 kali dia telepon, saya pikir salah pencet kali itu orangnya. Ayo kita kembali. Ada apa Pak? Ibu baru paham ya? Enggak juga sih, saya bilang gitu. Ibu saya mau tapi saya nggak tahu rumah ibu. Pokoknya saya ketemu sama Pak Budi aja deh. Di situ ya dia kasih tahu tempat. Ada apa Pak? Saya mau ketemu aja. Kamu nggak boleh ketemu ya, boleh aja. Sudah tahu begitu sama saya pulang membawa berkat-berkat yang saya bilang banyak beneran gitu. Sampai kaget-kaget. Bukan hanya dalam bentuk barang, juga uang. Saya berharap, saya bilang Tuhan, siapa kawan kamu? Sampai kamu perhatikan untuk itu. Kalau ditinjau dari yang memberi, saya sedikit sekali, berinya sedikit Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Saudara, setiap kali ada pancingan saya bersyukur-syukur, saya akan tidak Tuhan, saya tidak akan bersyukur. Saya akan benar mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu, dia berkata, berkat Tuhan cukup bagiku. Orang yang mengucap syukur, dia berkata, aku puas dengan berkat Tuhan. Tidak akan menuntut lebih. Saudaraku, bahkan sekalipun harusnya tidak ada orang-orang itu yang memberikan makanan kepada kami, tetap mengucap syukur, yes. Harus. Sudah tahu hal yang paling dibenci oleh iblis dari anak-anak Tuhan adalah selain itu dosa ya, adalah hal yang dibenci dengan mengucap syukur. Kalau boleh dia stop mulut kita, jangan mengucap syukur. Kalau boleh dia berkata, ayo bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Karena dengan bersungut-sungut stop berkat Tuhan kepada kita. Karena dengan bersungut-sungut penyakit jadi datang kepada kita. Karena dengan bersungut-sungut kita jadi stres. Dengan bersungut-sungut semua jadi jauh dari hidup kita. Tuhan jauh. Seperti saya mengatakan kepada kita hari ini, ayo suka kita sejati itu lahir dari pengucapan syukur. Bukan cuma diomongin, tapi di hati jangan suka mengeluh, jangan suka ngomel kalau bisa. Kepada istri, kepada suami jangan suka ngomel. Kepada anak-anak, kepada orang tua jangan suka mengeluh, jangan suka bersungut-sungut. Mari kita terus belajar mengucap syukur apapun keadaan kita. Saudara dikasih Tuhan, mengakhiri firman Tuhan ini ada satu kisah. Sudah sangat lama, kata ini abad 18. Ada seorang yang bernama George Muller. George Muller ini dia punya panti asuhan.
Terus saudara manifestasinya itu besar. Itu ada di Indonesia. Ya. Kenapa saya katakan besar? Karena dia menampung 10.024 anak yang dipiatu. 10.024 itu terasa sedikit Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu gedungnya sebesar apa. Joshua ini satu kali mengalami kehabisan beras, tidak ada makanan, dan jam makan malam sudah tiba. Apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada seluruh anak-anak panti itu, semua kumpul di ruang makan. Hari itu gak ada masakan, kan tidak ada yang dimasak. Semua kumpul di ruang makan, anak-anak turun, mereka semua masuk ruang makan. Ayo siapkan piring, ayo siapkan sendok dan garpu, siapkan gelas. Kita akan makan. Makanannya mana? Salah satu anak itu, Pak, makanannya mana? Dia berkata dengan iman. Dia berkata kita bersujud, kita berdoa. Makanannya masih datang. Ya kalau kita gila doa. Tapi kemudian dia berkata, semua tunduk kepala kita berdoa. Wow, Bapak Ibu ya. Jadi pengucapan syukur itu adalah satu mata rantai dengan iman. Kenapa kita mengucap syukur? Kita beriman. Tuhan pelihara kita. Lalu mereka berdoa, begitu amin. Betul terjadi mujizat. Ada seorang ketuk pintu ruang makan itu, dan Joshua membukakannya. Itu membawa beberapa dus, beberapa plastik kantong. Dan ketika dibuka betul isinya makanan, tinggal dimakan tok. Dan perlu masak lagi Bapak Ibu. Dan itu anak-anak betul ya, makanannya ada. Yes. Puasa dari pengucapan syukur Bapak Ibu. Kalau hari ini berhenti mengeluh, berhenti berseru-seru, gantikan dengan ucapan syukur. Karena itulah sumber sukacita sejati dalam kehidupan kita. Dan orang yang bersukacita, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat untuk jiwa, untuk emosi, obat untuk hati, obat untuk pikiran, obat untuk segala sesuatu. Miliki sukacita sejati sebagai karakter ilahi. Yang pertama, ingin dengan Tuhan. Yang kedua, hidup kebenaran harus berani. Dan yang terakhir dan ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Apa itu firman Tuhan? Dan dengan pujian kepada Tuhan, sejauh langit dari bumi, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
kasih Tuhan Yesus, dalam firman-Mu menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan hadir menjumpai anak-anak-Mu, dan Tuhan mencurahkan sukacita yang berlimpah-limpah kepada jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam apapun yang sedang mereka kerjakan. Jumpai mereka Bapa. Sembuhkan yang sakit kami mohon dengan kuasa pilihan dan darah Yesus. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Belas kasih-Mu sempurna turun melalui jemaat-Mu. Engkau ada menemani jemaat-Mu dimanapun mereka dan dalam keadaan apapun mereka. Terima kasih firman Tuhan jaminan bagi hidup mereka. Bahkan Engkau sendiri yang menjamin kehidupan jemaat-Mu. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman hari ini kepada kita sekalian. Bapak Ibu perhatikan pengumuman ini dengan baik. Ini minggu tanggal 17, seminggu ke depan, Bapak Ibu, hari sebelum saya sampaikan tentang ibadah, sekali lagi kami terus akan menyampaikan hal yang sama. Kalau Bapak Saudara diberkati oleh ibadah ini, oleh firman Tuhan, Bapak Saudara boleh memberkati juga pekerjaan Tuhan. Bapak Saudara memang terbeban atau rindu memberkatinya melalui rekening yang ada, Bapak Saudara boleh transfer, ya, lengkap di layar itu, ya, atau lewat amplop khusus yang Bapak Saudara sediakan nanti diberikan kepada gereja pada waktu kita sudah ibadah kembali secara normal. Lalu Bapak Ibu, tanggal 21 Mei hari Kamis itu adalah hari memperingati kenaikan Yesus ke surga, dan kita memang ada ibadah. Hanya ibadah tidak di gereja. Kita tetap di rumah. Nanti Bapak Saudara boleh mengikuti ibadah online yang akan di-share pada pagi harinya. Ya. Itu dan untuk tanggal 17-nya, tanggal 24-nya juga tetap sama, masih ibadah online. Kita tunggu sampai semua keadaan pulih kembali. Bapak Saudara tetap berdoa untuk kondisi negara kita supaya makin hari orang-orang yang terjangkit virus corona itu makin menurun, bahkan stop sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapak Saudara tetap jaga kesehatan, ya, dan tetap imun tubuhnya tetap harus kuat. Bukan hanya fisik tapi juga imun rohnya harus kuat. Baik, kita akan siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak di gereja, tapi Engkau ada di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Sebentar kiranya Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu bagi setiap anak-anak yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah yang sumber berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, Allah yang sangat mengasihi engkau, dan Allah yang senantiasa menyertai dan membimbing engkau ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Engkau tidak pernah kekurangan, tapi berkat Tuhan senantiasa dicurahkan bagi engkau. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan kepadamu, sehingga walaupun orang dunia sedang mengalami beban yang berat, tapi kiranya sukacita dari surga tetap melingkupi engkau. Persekutuan kita dengan Roh Kudus yang membimbing dan menolong kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang beriman kita katakan bersama-sama,